Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua baik-baik saja ya dan sehat selalu. Kemudian di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas materi mengenai pengelompokan tumbuhan. Di sini kakak sudah menyiapkan satu video yang nantinya akan menjelaskan apa itu tumbuhan, apa itu pengelompokan tumbuhan, dan bagaimana cirinya. Dan contohnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita simak video yang akan kakak tampilkan. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Reni. Di sini kita akan belajar mengenai pengelompokan tumbuhan dan ciri-cirinya ya. Sebelum kita mengelompokkan tumbuhan dan ciri-cirinya, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai pengertian tumbuhan. Di poin pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Umumnya, tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijian. Setiap bagian mempunyai fungsi atau kegunaan tertentu. Tumbuhan di bumi sangatlah beragam. Hingga saat ini ada sekitar 250 jenis tumbuhan yang berhasil diidentifikasi. Secara umum tumbuhan dikelompokkan ke dalam kingdom plantae dan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama lumut, 2 tumbuhan paku, 3 tumbuhan berbiji. Kemudian ke poin selanjutnya kita membahas mengenai pengelompokan tumbuhan. Di poin yang pertama ini yaitu tumbuhan lumut. Lumut adalah tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Ukuran lumut yang terbesar kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, kecuali dalam laut. Kemudian untuk ciri-ciri lumut yaitu yang pertama, tingginya sekitar 1,5 cm. Kemudian poin yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tidak memiliki pembuluh angkut. Yang keempat, pengangkut air dan makanan berlangsung dari sel-sel dan berjalan lambat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu punya bagian yang menyerupai akar, disebut rhizoid. Rhizoid ini berupa benang-benang halus yang berfungsi menyerap air dan zat hara, serta untuk melekatkan lumut pada tempat hidupnya. Selanjutnya poin kedua, yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku sering disebut paku-pakuan. Paku-pakuan adalah kelompok tumbuhan yang memiliki struktur berupa akar, batang, daun sejati, serta alat pengangkut atau berkas pembuluh. Paku-pakuan termasuk salah satu tumbuhan yang memiliki kormus, artinya bagian akar, batang, dan daunnya bersifat sejati atau dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya mengenai ciri-ciri tumbuhan paku, yaitu yang pertama memiliki pembuluh akut pada akar, batang, dan daun. Yang kedua, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, akar tumbuhannya bersifat serabut. Yang keempat, batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, daunnya berukuran besar, sporagium yang terdapat pada sporofil, dan daunnya menggulung. Kemudian pengelompokan tumbuhan yang terakhir yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji yang berasal dari bakal biji.
Di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu disebut lembaga. Lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti pembuahan. Jenis tumbuhan ini juga termasuk heterospora karena membentuk struktur megasporagian dan mikrosporagian yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Namun, pada tumbuhan berbiji, megaspora tidak dilepaskan, tetapi dipertahankan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri tumbuhan berbiji. Ciri yang pertama yaitu bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. Yang kedua, daunnya bervariasi, baik bentuk maupun komposisinya. Yang ketiga, berakar tunggal atau serabut. Yang keempat, alat perkembangbiakannya adalah berupa bunga. Ada juga strobilus. Yang kelima, umumnya bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Yang keenam, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi yang terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makan dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Yang terakhir yaitu mempunyai generasi sporotif lebih kompleks dibanding tumbuhan lumut dan paku. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai pengelompokan tumbuhan di poin C ini. Jenis-jenis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu terdapat lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Pengelompokan yang kedua yaitu jenis-jenis tumbuhan paku. Di sini terdapat 4 jenis tumbuhan paku. Yang pertama, paku purba, yang kedua, paku ekor kuda, yang ketiga, paku kawat, dan yang keempat, paku sejati. Teman-teman bisa melihat jenis-jenis paku beserta gambarnya ya. Kemudian, pengelompokan yang terakhir yaitu jenis-jenis tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ada 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya yang terbuka itu ada melinjo dan yang tertutup itu contohnya ada jagung. Apakah semua materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman? Baiklah, itu tadi materi mengenai pengelompokan tumbuhan dan ciri-cirinya beserta contoh-contohnya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai pengelompokan tumbuhan beserta ciri-cirinya. Kakak harap materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari kakak, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.